Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya berasal dari kelas 10 MIPA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Indonesia dengan luas wilayah 1.990.250 km persegi yang secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.478 buah pulau. Jumlah tersebut adalah jumlah yang didaftarkan ke PBB yang diidentifikasi berdasarkan metode dan definisi konferensi PBB. Secara geografi, Indonesia dipisahkan oleh garis Welland. Garis ini memisahkan bagian barat Oriental Region, Indo-Malayan Subregion, dan bagian timur Australian Region, Austro-Malayan Subregion. Garis ini terletak antara Pulau Bali dan Pulau Lombok, di selatan antara Pulau Borneo dan Pulau Sulawesi di utara. Bagian barat termasuk di Pulau Sumatera, Jawa, dan Borneo. Wilayah Indonesia disebut Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Bagian timur terdapat Pulau Sulawesi, Irian Jaya, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Sumba, dan pulau-pulau kecil yang terdapat di sekitarnya. Nah, hal ini karena banyak fauna yang sama seperti berasal dari benua Asia dan Australia. Secara pitogeografi, Indonesia termasuk ke dalam Paleotropical Kingdom, Indo-Malaysian Subkingdom, Malaysia Region, atau Lincah et al. 1998. Kenapa fauna yang terdapat di bagian barat garis Welland memiliki tipikal yang berbeda dengan yang terdapat di bagian timur? Apa faktor utama yang menyebabkan hal ini? Nah, ulasan kali ini saya akan membahas tentang sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia secara geografis, sehingga pertanyaan kita tentang pengaruh benua Asia dan Australia dalam fauna flora bisa dapat dipahami dengan lebih mendetail. Pada tahun 1200 juta lalu, seluruh daratan yang ada di bumi tergantung menjadi superbenua yang dinamakan dengan Rodinia. Rodinia berada pada era Neoproterozoik. Rodinia tersusun dari beberapa keraton Amerika Utara yang nantinya akan terpisah dan menjadi Laurasia. Keraton ini dikelilingi oleh keraton lainnya. Pada bagian tenggara, keraton Eropa Timur, keraton Amazonia, dan keraton Afrika Barat. Pada bagian selatan, Rio Plato dan San Francisco, sedangkan pada bagian barat daya, keraton Kongo dan keraton Kalahari. Pada bagian timur laut, keraton Australia, keraton India, dan keraton Antartika. Sedangkan keraton Siberia, keraton Cina Utara dan Selatan, para ahli memiliki perbedaan pendapat untuk rekonstruksi keraton ini. Karena pergerakan kerak bumi Rodinia terpisah menjadi dua super benua, yaitu Gondwana dan Laurasia. Pada bagian-bagian yang akan membentuk Indonesia, terdapat pada super benua Gondwana, juga Australia. Pada masa ini, Pulau Papua sudah terpisah dari Australia, sedangkan pulau-pulau lainnya masih tergabung dalam Keraton Cina Utara. Pada era Paleozoik, era setelah Neoproterozoik, ulasan ini membahas dalam tulisan terpisah mengenai perbedaan Rodinia dan Panea. Sekitar tahun ini, beberapa pulau dari Indonesia sudah mulai terpisah dari Keraton Cina Utara. Para ahli menyebutnya dengan Himalaya. Periode Cretaceous termasuk ke dalam Mesozoikum. Pada periode ini, Cina Utara dan Selatan sudah menyatu dan mulai membentuk benua Asia. Begitu juga dengan Malaya, juga bersatu ke dalam benua ini. Periode Tertiari, Indonesia sudah terbentuk Sumatera, Jawa, dan Borneo. Terpisah jauh dengan Pulau Papua. Bagaimana dengan Sulawesi? Berdasarkan para ahli, Pulau Sulawesi terbentuk dari pulau-pulau kecil dan bagian dari daratan Asia, daratan Australia, dan pulau-pulau kecil yang awalnya pada Samudra Pasifik yang disebabkan oleh pergerakan kulit bumi. Pulau-pulau kemudian membentuk Pulau Sulawesi. Pulau-pulau cikal Indonesia mulai terbentuk sekitar 50 juta tahun lalu. Pada periode Quaternary sekitar 2 juta tahun lalu sampai sekarang. Itulah proses utama pembentukan Kepulauan Indonesia. Nah, jadi seperti itulah sejarah Kepulauan Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.